A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa kita belajar bersama lagi di mingguan kita di Sabilulungan Humanistik dan TK UMI yang senantiasa mudah-mudahan ini menjadi wadah kita untuk kita mentransformasi pengetahuan dan kesadaran. Dan seperti biasa kita bersemangat dalam terus belajar karena seperti hashtag kita gitu ya, bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi kita semangat untuk belajar. Dan sebelum kita mulai seperti biasa ada pengumuman dari Ibu Dini. Mangga dihaturanan Ibu. Oh iya, atur nuhun Kang Abu. Selamat siang Ibu Bapak yang sudah hadir di kajian rutin Yayasan Humanisti Sabilulungan dan TK Manah Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan lanjut materi ya Kang Abu. Iya, leres. Mohon mangga di haturanan aja Kang Abu. Bisa dimulai kajiannya. Atur nuhun. Enggak, siap. Hatur nuhun. Ibu dan Bapak, seperti biasa sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks supaya kita bisa hadir utuh di sini saat ini, supaya kita juga lebih fokus ya. Seperti biasa PR kita kajian di jam-jam krusial gitu ya. Jam-jam habis makan siang agak ngantuk gitu, jadi mudah-mudahan kita bisa lebih fokus gitu. Oke, untuk itu kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Turun, terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Saya mau cek dulu apakah suara saya aman, Ibu Bapak? Suara saya oke, aman ya? Sip, atur nuhun. Ini tadi ada sedikit delay, punten. Oke, baik, semangat ya. Siang hari ini kita belajar bersama lagi dan kita melanjutkan modulasi sebelum nanti minggu depan tanya jawab. Hari ini kemarin kita sudah bicara tentang lapisan-lapisan diri gitu. Kita udah bicara tentang apa namanya, ternyata ketika ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah itu luas gitu ya pemaknaannya, untuk lebih mengenal diri kita tuh bagian mana aja atau perspektifnya di layer yang mana gitu. Jadi hari ini kita akan bicara dan saya kasih judul sih hari ini adalah tubuh dan vibrasi gitu. Kita akan mengkaji beberapa kajian dari sudut pandang yang luas gitu dan eh, kita nikmatilah pembelajaran kita di siang hari ini. Mudah-mudahan video yang kemarin udah ditonton-tonton ulang, jadi kita nggak terlalu panjang untuk mundur dan nggak terlalu jauh untuk kita mengulang gitu ya. Tapi saya ingin sedikit aja untuk apa namanya, untuk kita refresh gitu. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, seperti biasa saya izin pakai coret-coret dan ini bahasan kita kemarin ya tentang eh, apa namanya, layer of self gitu ya, atau yang disebut dengan kosa gitu. Saya pinjam dari perspektif kosa ini untuk lebih mempermudah lah gitu. Oke, saya mau mulai dari ulang dikit aja ya, bahwa selalu gitu ya, jangan bosan. Ada kata-kata man arofah nafs di situ gitu ya. Fakot arofah rob gitu intinya. Nah, antara nafs dan rob ini memang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Rob ini adalah perspektif Allah dalam konteks sistem, atau nanti kita sebut sebagai hukum lah gitu intinya. Maka rob itu adalah pendidik gitu ya. Jadi
kalau mau pakai bahasa sederhananya, kehidupan ini adalah pendidikan gitu. Maka Tuhan itu adalah maha mendidik gitu ya. Makanya ada tarbiyah gitu bahwa kita ini sebenarnya lagi belajar kan, lagi dididik lah dalam tanda petik gitu. Nah, dalam konteks pendidikan ini juga yang penting untuk kita sadari bahwa kita ini hadir dalam dalam apa ya? Dalam hukum gitu. Makanya kita pernah bahas bahwa once kita tidak mengerti hukum semesta, once kita tidak mengerti hukum hidup, ya kita nggak akan bisa beradaptasi gitu. Sehingga dalam perspektif ini, pemahaman hidup ini adalah terus menyelaraskan diri dengan hukumnya gitu ya. Jadi saya garis bawahi hukumnya gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan maha penghukum sih sebenarnya gitu, tetapi dia memiliki hukum gitu ya. Jadi kalau sekarang ada hukuman Tuhan gitu, sebenarnya bukan hukuman sih, tetapi ada hukum yang mungkin kita belum paham dan kita belum apa namanya mengalir gitu. Dan ya kadang-kadang dalam perspektif teologis agama gitu ya, pendekatan Tuhan atau Allah itu kan suka jadi kayak takut gitu ya. Ada hukumnya, ada ancaman gitu, ada azab lah, ada ujian lah, dan mudah-mudahan setelah memahami perspektif ini kita menyadari bahwa ya ternyata ujian itu nggak ada datang dari mana-mana gitu, atau cobaan atau dan seterusnya. Karena kata kunci dari hukum ini yang paling sederhana yang ingin saya sampaikan adalah kita bicara dalam konteks yang namanya konsekuensi gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita udah mulai ngelihat segala hukum hidup itu adalah konsekuensi, ya kita nggak banyak menyalahkan faktor eksternal gitu ya, nggak banyak menyalahkan orang lain gitu, apalagi lingkungan, apalagi nyalahin Tuhan gitu. Kan kadang-kadang suka gini, aduh Allah kenapa ya hidupku ujiannya gini-gini banget sih gitu. Kenapa sih aku susahnya banget kayak gini gitu ya, kira-kira akhirnya ya kita jadi salah satu ketika bahayanya kita tidak mengerti ini adalah disebut sebagai playing victim gitu kira-kira. Nah kalau orang udah tipikal di playing victim ini semuanya serba salah gitu. Once kita ada di state victim, itu semua circumstances atau semua lingkungan akan menjadi salah gitu. Di kantor salah, di rumah salah, di pertemanan salah gitu. Jadi akhirnya jadi korban mulu gitulah kira-kira. Padahal kita bukan korban hidup gitu ya, tapi justru kita ini adalah pencipta kehidupan itu sendiri gitu. Gitu ya. Jangan lupa teman-teman Ibu dan Bapak, bahagia itu kita ciptakan gitu ya. Kecemasan juga kita ciptakan sih sebenarnya. Marah juga kita ciptakan gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah fokus penciptaan kita mau kemana gitu. Makanya kita lagi mau belajar tentang ya balik lagi ya. Bagaimana kita balik ke dalam konteks yang namanya fokus gitu intinya. Gitu ya kira-kira. Dan kita berbicara ini adalah hukum semesta gitu. Dan hukum semesta ini sifatnya universal gitu ya. Makanya hukum semesta itu disebut Torah gitu atau disebut Taurat atau yang disebut law gitulah kira-kira. Makanya kita udah bahas ya setidaknya ada 20 hukum semesta gitu dan selama kita selalu mengalir dengan hukum itu ya kita selalu mengalir juga dengan kehidupan gitu. Ya, oke. Nah, dalam perspektif ini apa sih kaitan antara nafs dan rob gitu? Makanya nanti di sini akan ada segitiga sama sisi gitu ya kalau kita bicara Allah atau Tuhan sebagai metakosmos gitu. Kita manusia sebagai mikronya, katakanlah begitu. Dan semesta raya itu adalah sebagai makronya gitu. Maka kata kuncinya adalah harmoni. Jadi hidup itu adalah balancing atau melakukan yang namanya harmonisasi gitu. Ya, dalam perspektif Bali itu disebut Trihita Karana. Saya senang banget gitu pakai perspektif pendekatan ini. Harmony with God, harmoni dengan Tuhan. Means harmoni dengan hukum semesta gitu. Jadi kalau sekarang ngomong aku menyembah Allah tuh gimana sih gitu. Menyembah itu kan dalam artian mengikuti hukumnya, mengikuti the law of universe gitu. Karena kita nggak bisa ngelawan law of universe, nggak bisa nanam cabai keluar durian gitu. Berarti kalau kalau kita bicara dalam konteks menyembah kepada hukum atau kepada Rob, ya terima dong kalau nanamnya cabai, ya keluarnya pasti cabai gitu. Nah yang menarik sekarang nanamnya cabai, pengennya durian. Nah itu berarti dia tidak menyembah kepada hukumnya, gitulah kira-kira. Ya, makanya segitiga sama sisi ini nggak bisa lepas gitu bahwa ada meta, mikro, dan makro, ada Tuhan, aku, dan semesta, dan ketiganya ini semuanya berjalan simultan dan kata kuncinya adalah kita melakukan yang harmoni gitu. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam gitu. Jadi ini tiga-tiganya nggak bisa lepas. Makanya kenapa dalam perspektif Quran itu disebut rahmatan lil alamin gitu ya.
Jadi nggak ada kata-kata rahmatan lil muslimin gitu misalnya, atau rahmatan lil apapun gitu ya. Intinya adalah alamin. Alamin itu berarti kan universe gitu. Maka ya kita tahu bahwa maaf banget ya, sejak kita lahir itu kan sebetulnya kita lagi dikotakan gitu. Dari sebuah yang namanya keuniversalan gitu. Kita lahir itu menjadi eksklusif gitu. Maka kita lagi belajar dari eksklusif menuju kepada inklusif gitu. Gitu ya, dari eksklusif menuju kepada penyatuan gitu. Dari yang namanya terkotak terpisah menjadi kepada penyatuan gitu. Makanya penting untuk melepaskan kemelekatan kotak-kotak ini untuk bisa dalam konteks yang namanya menyatu gitu. Karena kita ya nggak bisa lepas ya, kita tuh satu kesatuan yang nggak terpisah gitu. Nah jadi secara sederhana, once kita udah mulai mengenal nafs dan mengenal rob, setidaknya ya, identitas itu nggak jadi sumber berantem gitu. Nggak berantem gara-gara beda agama, dan satu agama beda mazhab juga berantem, satu mazhab beda bacaan berantem gitu. Udah nggak di situ gitu mindsetnya gitu. Tetapi menyadari bahwa setiap yang hadir ke semesta ini punya satu statement yang namanya unik gitu ya, gitu. Dan otentik gitu. Nah berarti semakin kita ngerob lah bahasanya gitu ya, semakin kita selaras adalah kita kembali kepada keunikan dan keotentikan gitu. Karena salah satu sumber masalah dalam hidup itu adalah pengen orang lain sama kita gitu. Dan kita nggak mengerti keunikan orang. Ya, once kita nggak mengerti keunikan orang, akhirnya apa? Berprasangka. Dan yang paling bahaya adalah pengen ngerubah orang mulu sih, gitu-gitu ya, kira-kira. Pengen ngerubah faktor eksternal terus gitu. Padahal intinya adalah bukan merubah, tetapi bagaimana menyelaraskan gitu. Makanya selalu kalimatnya adalah balancing gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah harmoni gitu. Ya, oke. Nah, yang menarik adalah dalam harmonisasi ini nggak mungkin kalau nggak ada yang namanya knowledge gitulah kira-kira. Makanya teman-teman ibu dan bapak kenapa kita rajin banget setiap Selasa gitu ya kita kelas gini gitu. Kata kuncinya adalah knowledge gitu. Karena once tidak ada knowledge, kita tidak bisa melampaui knowledge dan knowledge itu penting sekali apa ya? Penting sekali untuk melakukan penyelarasan kepada hukum gitu. Makanya kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman ini kan berarti dia punya knowledge dan dia punya yang namanya consciousness atau yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Dan kita tahu bahwa maaf banget ya, kita jarang melakukan sesuatu dengan sadar. Karena kita lebih sering melakukan sesuatu dengan program. Nah yang bahaya adalah 95% kita lakukan mabuk, tidak sadar. Akhirnya 95% kita lupa nanam apa, nggak tahu nanam apa. Tiba-tiba berbuah yang buruk, kita komplain. Aku tuh kan nggak jahat orangnya. Iya nggak jahat tuh karena perasaannya aja nggak jahat. Padahal tiap hari nggak sadar omongannya nyakitin orang. Perilakunya nyebelin gitu misalnya. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada buah-buah yang datang yang kita nggak suka, sadarilah bahwa tabur tua itu nggak bisa dilawan gitu ya kira-kira. Jadi kalau hari ini saya panen caci maki, ya berarti kemarin saya nanam caci maki. That's it gitu. Nah, yang menarik adalah hari ini panen caci maki, merasa dirinya nggak pernah mencaci maki, komplain. Kenapa ya aku diginiin gitu? Kenapa yang datang hal-hal yang buruk gitu ya? Karena lupa terhadap menanam pasti akan kaget ketika menerima hasil atau buahnya, gitulah kira-kira. Nah, maka kenapa si consciousness ini atau kesadaran ini sangat dibutuhkan gitu kira-kira. Clear ya? Jadi saya ulang ya, kenapa ada kata-kata man arafah nafs, kamu kenali diri, dan diri ini kan luas ya. Nanti diri itu lawannya identitas gitu. Dan kadang kita berpegang kepada identitasnya bukan kepada dirinya. Kalau kamu mulai mengenal nafs atau diri, kamu akan selaras dengan Rob gitu. Jadi kenal diri itu bukan tahu nama kamu siapa, bukan gitu. Jadi kalau ada kata-kata man robuka gitu, bukan siapa nama Tuhan gitu, enggak gitu sih ya sebetulnya gitu. Bukan bukan nanya simbol gitu, bukan. Kamu kenal sistem hidup nggak sih gitu. Kamu kenal tabur tuai nggak sih gitu. Kamu kenal konsekuensi nggak sih gitu. Kamu kenal apa namanya hukum perputaran nggak sih gitu. Kamu kenal yin yang nggak sih gitu. Dan itu jadi perspektif yang sangat luas banget gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, dalam perspektif ini saya bahas lagi kemarin bahwa oh ternyata kalau kita bicara self, self itu ternyata banyak aku di dalam aku gitu. Ya. Nah, contoh aja ya, kalau kita bicara dalam konteks nafs,
Nafs itu kita sebut aja manas ya. Dan ini saya nggak bosan-bosan untuk mengulang-ulang. Manas itu berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Bahwa setiap manusia pasti punya memori dan pasti punya imajinasi gitu. Dan dua hal ini yang bisa membuat kita menjadi co-kreator gitu. Karena tanpa memori dan imajinasi, ya kita nggak bisa jadi kreator gitu kira-kira. Clear ya? Dan inilah nanti yang disebut dengan yang namanya kita diberikan akal. Ya, kita sama simpanse itu cuma beda 1,23%. Simpanse itu punya kecerdasan gitu. Tetapi penguatan kita itu ada di dua hal yang disebut memori dan imajinasi gitu. Nah, tetapi yang menarik adalah memori dan imajinasi yang seharusnya menjadi senjata kita untuk meng-create something, untuk jadi co-kreator, atau bahasa kerennya untuk jadi khalifah gitu kira-kira. Justru malah banyak orang, saya bilang banyak karena memang mayoritas ya, banyak orang terjajah oleh memorinya dan tersiksa oleh imajinasinya gitu. Terjajah oleh kasus 5 tahun yang belum selesai, dan tersisa oleh sesuatu yang belum terjadi gitu. Maka memori berbicara past experience atau masa lalu, imajinasi berbicara future atau masa depan gitu kira-kira. Dan kita tahu bahwa hari ini ada orang yang udah stres atau takut atau khawatir terhadap sesuatu yang belum kejadian gitu. Maka pilihannya adalah apakah aku terpenjara atau tersiksa oleh dua alat ini atau aku bisa menggunakan dua alat ini dengan baik gitu. Nah, pilihannya terserah kita gitu. Dan saya rasa kalau nanti ada kata-kata free will, ya free will itu sebenarnya saya mau pakai ini gimana sih gitu. Terserah karena memori bisa dipakai untuk apa ya, membangun lah ya dalam konteks creation gitu. Tetapi kata kuncinya juga memori bisa menyiksa gitu. Dan itu adalah pilihan. Maka kata kuncinya balik lagi adalah bagaimana kita terus-menerus berproses untuk mau belajar gitu. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi pengenalan diri ini sangat 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 dalam gitu. Sangat 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 penting untuk diulang-ulang sih. Karena once kita sekarang udah dapat program lama gitu ya, dan program lama itu nggak pernah diupdate, ya kita akan out of date gitu. Dan nanti seperti apa yang udah kita bahas kemarin bahwa kata kuncinya adalah adaptif gitu. Karena yang hanya yang adaptif lah yang bisa bertahan gitu. Kalau kita nggak beradaptasi dalam kehidupan, ya siap-siap aja sih punah lah dalam tanda petik gitu ya. Intinya gampangannya kurang lebih begitu. Nah, si wilayah Manas ini tentu saja ada dalam wilayah softwarenya kita gitu. Ya, berarti dalam konteks ini kita bicara ada software, ada hardware gitu misalkan. Nah, hardware-nya kalau kita bicara, itulah yang disebut dengan yang namanya jasad gitu. Jadi ya maaf ya kalau kita bicara bahwa kita hanya tahu diri kita hanyalah jasad ini ya berarti kita belum agak dalam untuk mengenal diri gitu. Dan yang menarik adalah kalau kita punya fokus ke dalam, kita akan lebih mengenal bagian diri kita yang lebih dalam. Akhirnya kita nggak terlalu sibuk dengan faktor eksternal diri kita gitu. Nah kan kebiasaannya ego tuh pengennya ngeberesin orang lain, ngerubah orang lain, ngejudge keluar gitu dan ngerasa benar gitu misalnya gitu ya. Ya itu tadi tuh, itu adalah keterbatasan-keterbatasan ketika kita nggak banyak waktu tentang diri gitu. Makanya maaf ya, kalau orang jarang menggunakan pikirannya, pasti dia sering menilai orang lain gitu. Jadi kalau bawaannya pengen ngejudge gitu ya, bawaannya pengen merendahkan, berarti dia tidak banyak merenungkan tentang dirinya gitu. Maka kenapa sih kalau dalam perspektif statementnya Rasulullah gitu ya, kenapa bertafakur sejenak itu lebih baik daripada melakukan ritual ratusan tahun gitu misalnya. Gitu ya. Karena tafakur di sini artinya apa? Menyentuh dinding diri yang terdalam gitu. Gitu ya. Makanya kenapa ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, kenapa ada ritual dan ada spiritual gitu. Nah, dalam perspektif kosya yang kemarin kita bahas, ini disebut anamaya kosya gitu. Gitu ya. Jadi kemarin kita udah bahas ya, jadi dikit ya supaya kita mulai ngerti. Oh, ada lapisan terluar namanya jasad gitu. Ada lapisan terluar yang namanya as a physical body gitu. Ya, tapi physical body ini sangat berkaitan satu sama lain. Maka kalau saya baca dalam beberapa jurnal dan penelitian bahwa sakit fisik itu let's say 5 sampai 20% lah
gitu ya. Tersakiti secara fisik tuh 5-20% lah, anggap begitu, 15 misalnya. Tapi ternyata yang sakit itu tidak hanya dalam konteks fisikal gitu. Karena ternyata penyakit fisik datang juga dari mental gitu misalnya. Gitu ya. Nah, maka ke dalam sedikit, bagaimana sih tubuh ini bisa bergerak, bagaimana sih tubuh ini bisa melakukan interaksi. Oh, ternyata kita itu punya body, energy body gitu. Atau sering disebut dengan yang namanya prana maya kosha gitu. Atau sering disebut dengan yang namanya chi gitu kira-kira. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini bahwa oh ternyata ada part dari diriku yang ternyata aku ini adalah energi itu sendiri gitu. Jadi kalau di surat 24 ayat 35 itu kan Allah memperkenalkan dirinya dengan cahaya gitu ya. I am the light gitu, bahwa aku adalah cahaya. Nah ternyata menariknya bahwa salah satu perspektif itu juga adalah berbicara tentang energi gitu. Nah maka kalau kita tidak pandai mengelola energi, maka kita akan sulit menyelaraskan kehidupan gitu. Artinya, kalau kita tidak menguasai energi di dalam diri kita nggak bisa melakukan sebuah kontrol energi, maka energi itu akan terbuang sia-sia gitu. Maka maaf ya kalau sekarang kenapa ya dia sukses aku enggak, waktunya sama-sama 24 jam loh. Tapi kenapa dia bisa aku enggak? Salah satu kenapa dia bisa aku enggak, karena yang satu mengelola energinya dengan baik, yang kedua tidak mengelola energinya dengan baik gitu. Makanya kita tuh nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kita ini adalah CEO atau manajer buat diri sendiri gitu. Salah satunya apa? Bagaimana ketika kita mengelola energi? Contoh, marah itu perlu energi. Kalau pengelola energi yang baik, dia akan milih mana yang penting untuk marah dan mana yang penting untuk tidak marah gitu. Sementara marah-marah tuh bisa dilakukan setiap hari. Nggak mikir dulu ini penting atau enggak, marah aja. Nggak mikir dulu ini penting untuk dikomen atau enggak, komen aja gitu. Sehingga banyak energi yang terbuang tanpa disadari gitu. Dan kita udah bahas ya bahwa salah satu kebocoran energi terbesar adalah ketika kita melakukan yang namanya penilaian. Atau yang disebut dengan yang namanya judgment gitu. Nah teman-teman, ibu dan bapak, hari ini saya mau lebih fokus kepada pemahaman, pengenalan, pendalaman kepada yang namanya si prana maya kosha ini gitu. Gitu ya. Supaya kita bisa lebih wise, ya jangan lupa ya, kata kuncinya itu adalah wise gitu. Kata kuncinya itu adalah bagaimana kita bijaksana. Karena ketika kita bijaksana terhadap energi di dalam diri kita, terhadap penggunaan, maka hasilnya juga akan luar biasa gitu. Karena nanti itu ada kaitannya sama fokus gitu. Coba direnungin aja. Banyak hal banget yang kita lakukan tuh nggak sengaja loh. Ya, itu hanya dibawa oleh faktor eksternal, terdistraksi gitu. Nggak niat-niat amat dikerjain. Atau bahkan mungkin banyak hal yang dilakukan tanpa niat gitu. Tanpa sengaja. Ya sholatnya aja nggak sengaja. Kenapa? Ya kebiasaan aja sih diulang-ulang gitu. Melakukan sesuatu ngantor gitu kerja ya nggak sengaja. Kenapa? Ya ini rutinitas aja sih gitu. Maka waspadalah terhadap rutinitas karena rutinitas bisa menutup yang namanya kesadaran. Gitu ya. Habits itu terjadi secara otomatis. Dan kalau udah jadi habits, ya kita akan lupa bahwa kesadaran itu tertutup gitulah kira-kira. Ya, oke. Nah, dalam proses ini, dalam pembelajaran kali ini, saya mau pinjam beberapa statement atau penelitian dari seorang ahli biologi gitu ya. Jadi kita akan kupas bedah pelan-pelan supaya kita ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Sampai sini aman ya teman-teman, ibu dan bapak. Mudah-mudahan suaranya aman, ininya oke. Sip, hatur nuhun, terima kasih. Oke, kita akan bedah part by part, pelan-pelan. Jadi kita akan lihat, jadi kita sedikit, kita sedikit konsentrasi. Nah gitu, pelan-pelan ya. Oke, jadi saya mau sedikit memperdalam tentang perspektif ini gitu. Oke, sip ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Nah, ini saya I will ngambil, show you the science of actually how the cells work, and you will have more knowledge than most doctors in the world today because they still believe in the genes. oke, jadi kita akan masuk ke dalam partikel dulu bahwa
secara tubuh biologis kita ini apa, dan apa kaitannya sama manas, dan apa kaitannya sama energi, dan apa kaitannya sama sistem semesta, gitulah kira-kira. Supaya nanti dot ini atau titik-titik ini menjadi sebuah puzzle yang kita ngerti satu sama lain gitu. Makanya maaf ya, jangan lupa bahwa ketika hari ini banyak orang stres dan depresi, lupa bahwa jangan-jangan dia jarang olahraga gitu. Dia komplain kenapa hidupnya banyak stres dan depresi, dia juga lupa bahwa seberapa tinggi dia mencintai tubuhnya gitu. Seberapa tinggi dia merawat tubuhnya. Belum seberapa aware dia memberikan nutrisi asupan kepada tubuhnya gitu misalnya. Ya, dan ini menarik banget gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman jarang gerak gitu, jarang olahraga gitu, jarang ngontrol tubuh, jarang memberikan nutrisi pada tubuh, ya jangan heran gitu. Kalau emosinya nggak baik, pasti perasaannya nggak oke, pasti pikirannya nggak oke gitu. Sip ya. Jadi kita akan bicara dalam konteks yang namanya pemahaman kepada masuk, karena konteksnya Lipton akan membawa kita menuju kepada energi gitu. Oke. You are made out of 50 trillion cells. Oke, jadi di awal dibilang bahwa jangan lupa kita semua ini, teman-teman, ibu dan bapak, ketika kita ngaca ya, ketika kita bercermin, itu banyak yang ngelihat bahwa ini adalah diriku yang satu gitu. Ya, memang kelihatannya satu sih. Tapi jangan lupa kita ini adalah 50 triliun puzzle cell. 50 triliun gitu. Jadi kalau kita mulai menyadari ya, dan nanti kita ngerti bahwa setiap sel ini tuh punya kecerdasan gitu. Banyak orang yang lupa bahwa kita ini dikasih kendaraan yang sangat canggih, kendaraan yang luar biasa gitu. Dan mungkin kalau saya kaitkan ke Ar-Rahman itu ada satu statement bahwa nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan gitu. Kamu udah dikasih kendaraan yang oke, kendaraan yang canggih, kendaraan yang sangat super duper top banget gitu. Alih-alih kamu mempelajari kendaraan ini, kenapa banyak ngeluh sih gitu? Kenapa banyak khawatir, kenapa banyak cemas, padahal lebih banyak penting energi itu untuk dicurahkan daripada untuk komplain, ngeluh, cemas, dengki, iri. Mending mempelajari tubuh lah gitu kira-kira. Mending mempelajari dirimu lah gitu kira-kira. Sip ya, makanya hari ini mungkin banyak orang yang kekurangan me time kali ya, kekurangan mengenal diri, kekurangan waktu untuk diri, karena ya itu tadi, faktor eksternal itu benar-benar mendistraksi gitu, teman-teman, ibu dan bapak. Makanya sekali lagi ya, once itu nanti ada banyak masalah, masalahnya itu lagi, stres, depresi, anxiety, ya jangan-jangan kita nggak banyak kenal tentang diri sih gitu. Ya, anyway. Nah, terus dibilang, And the cells are the living entities. So you are a community, not a single person. nah jadi disebut bahwa kamu bukan single person gitu. Maka jangan heran kenapa ada kata-kata kami gitu. Kami gitu. Karena sebenarnya saya ngomong tuh sebetulnya kami lagi bicara gitu. Kenapa? Karena saya ini adalah community. Saya ini adalah satu kesatuan, at least kalau kita hitung adalah si triliunan sel itu sendiri gitu kira-kira. Sip ya. Jadi kalau kita mulai menyadari, oh oke, si tubuh fisik Annamaya Kosha ini, at least kita sadar bahwa dia terdiri dari 50 triliun sel. Dan setiap sel itu adalah kecerdasan itu sendiri gitu. Nah berarti pertanyaannya, gimana nih cara bekerjanya atau sistemnya supaya aku mengenal gitu. Oke? Every cell in your body has minus voltage on the inside and positive voltage on the outside. Every live cell is a battery. Every cell has about 1.4 volts. 50 trillion cells in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now.
Oke, nah ini mulai disadari juga bahwa kita tuh hidup based on energy gitu ya. Maka dalam teori termodinamika bahwa energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dimodifikasi, ditransformasi gitu. Ya. Nah jadi kalau kita mulai menyadari, oh iya ya, kita tuh nggak mungkin hidup kalau nggak ada energi loh, si listrik gitu. Betul nggak? Kan kita udah bahas ya, kalau TV itu adalah hardware, Netflix itu adalah jiwanya software. Secanggih apapun TV terbaru sekarang, nggak ada listrik, kita nggak bisa nonton loh. Nah kita lupa listriknya kadang-kadang. Gitu ya, kita lupa bahwa kita adalah part dari si energi itu gitu. Ya, nah jadi kalau kita mau ngelihat lagi, mulai lagi lebih menyadari, oh oke. Ya mudah-mudahan sih simpelnya gini ya teman-teman. Once kita lebih mau belajar ke diri, at least ya kita nggak terlalu sibuk dengan mengeluh, dengan julid gitu, dengan ngegibah gitu ya, dengan apapun. Karena banyak banget diri kita yang belum kita kenal gitulah bahasa gampangnya. Ya, anyway. Nah, And with training and meditation, you can focus this energy called chi. Lipton menggunakan kata meditation gitu ya. Jadi kebayang kita ini 70 triliun volt. Yang kalau kita nggak punya fokus, maka voltase atau si listrik ini tuh nggak berdaya guna lah gitu kasarannya. Makanya dalam tradisi Islam, kenapa kita dilatih sehari 5 kali untuk fokus? Kata kuncinya adalah untuk memfokuskan energi sih sebetulnya. Sholat itu kan kata kuncinya adalah khusyuknya kan. Gitu. Maka output dari khusyuk itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya sadar saya mau mengerjakan yang fahsya dan munkar atau yang baik gitu kira-kira. Karena ketika kita nggak punya titik fokus, yang kita lakukan itu jangan-jangan sekali lagi ya, menghambur-hamburkan energi gitu. Dibuang-buang tanpa tujuan. Jadi sia-sia gitu kira-kira. Gitu ya. Nah maka kalau kita belajar fokus, dan fokus itu nanti kaitannya kemana? Kepikiran dan kesadaran gitu. Dan fokus itu adalah part yang sangat hari ini tuh sangat mahal. Teman-teman, ibu bapak maaf ya. Menurut penelitian bahwa orang tuh fokus sekarang bisa cuma 8 detik loh. Ini sekarang kan lagi pada nonton, lagi pada belajar. Ya mungkin nontonnya cuman atau belajarnya cuman beberapa terus belum apa-apa udah langsung kepikiran nanti gimana ya. Atau tangannya udah pengen ngelihat WhatsApp gitu. Atau pengen kebuka ini. Atau kemana. Jadi jarang banget untuk bisa hadir utuh di sini saat ini karena kenapa? Distraksinya banyak banget gitu. Makanya dengan kekurangan fokus, di mana ketika kurang fokus adalah energinya jadi tidak terproyeksi, akhirnya banyak waktu yang hilang. Banyak pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu 1 jam, tapi karena nggak fokus, 6 jam nggak beres-beres gitu kira-kira. Ada aja distraksinya gitu. Ya, saya ulang-ulang contoh, mau email, buka handphone. Begitu mau pencet emailnya keluar notifikasi TikTok gitu. Ting, kebuka. Buka dulu, scroll. Keluar notifikasi WhatsApp, pencet lagi. Scroll, asik, tiba-tiba nyangkut di grup. Bisa-bisa baru sadar mau ngemail, itu 1 jam setelahnya. Habis gitu lupa lagi tadi mau ngemail apa ya gitu. Ya, ini kan hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap sepele, tapi itu sangat memengaruhi kualitas hidup kita loh. Nah makanya maaf ya, kenapa orang dua-duanya, ada 2 orang punya waktu 24 jam, yang satu fokus, yang satu enggak. Kenapa yang fokus jadi berhasil gitu? Ya karena dia memanage energinya. Karena dia memanage fokusnya gitu. Berarti dia memanage juga energinya. Dan dalam konteks di mana dia tahu bahwa kemana energi itu konteksnya adalah dialirkan gitu kira-kira. Ya jadi pemahaman hari ini, pembelajaran kita hari ini seenggaknya kita tahu bahwa oh oke, sistemik tubuh kita kira-kira bekerjanya seperti ini gitu. Ya, alright. And you can use that energy for healing. Nah makanya juga salah satu healing tuh adalah dari energi gitu. Dan nanti kita akan sadar ya nanti di ending pembelajaran kita, tapi saya mau straight to the point. Semua pengelola energi itu ada di pikiran. Maka maaf ya, pikiran bisa membuat kita sakit.
gitu. Tapi sebaliknya, kalau pikiran bisa membuat kita sakit, pikiran bisa membuat kita sehat. Karena antara pikiran dan kesadaran nanti akan ada sinkronitas di situ. Maka kemana kesadaranmu pergi, energi mengalir ke situ. Gitu ya. Makanya ya penting tuh untuk kita bisa mengenal mana pikiran, mana kesadaran, bagaimana pengalirannya. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak konsentrasi gitu. Kalau kita nggak fokus. Karena 95% kita tuh robotik. 95% kita tuh cuman autopilot aja. Jadi kita banyak ngebuang hari-hari energi ke tempat yang nggak penting diulang-ulang lagi. Banyak banyak mengisi daya energi kebencian, banyak mengisi daya energi kekesalan, banyak ngisi daya energi kemarahan. Tiap hari tanpa sadar kita tuh ngecas itu semua gitu. Terus komplain hidupnya, aku tuh jarang bahagia. Ya iyalah, orang ruangan bahagianya nggak pernah diisi energi. Orang ruangan bahagianya nggak pernah kamu kunjungi gitu kira-kira. Gitu ya. Dan itu nanti jadi skill gitu. Jangan lupa pelit itu skill, marah itu skill, benci itu skill. Dan jangan-jangan kita terlatih banget dalam skill itu maka udah nggak harus latihan, jago banget gitu. Tapi wilayah damai, skillnya kurang gitu. Jadi kalau orang susah berdamai, ya skill perdamaiannya nggak bagus aja sih gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena jarang dilatih gitu. Jarang dialirkan energi ke wilayah perdamaian, jarang dialirkan energi ke wilayah permaafan. Aku tuh tipikal orang yang susah memaafkan, bukan susah sih nggak mau aja. Dan masalahnya bukan susah juga, kenapa nggak pernah latihan gitu. Ya dan nanti menarik sih, nanti yang disalahin orang lain gitu. Aku tuh gini gara-gara, nah jadi victim lagi ya. Jadi korban lagi gitu. Anyway, ya. Nah, jadi Lipton Lipton memberikan sebuah pendekatan bahwa healing, sehat gitu. Jadi sehat badan, sehat pikir, sehat perasaan, sehat emosi. Gitu ya. Dan itu semua adalah kesehatan yang holistik gitu. Oke. So while you see yourself as a physical entity, the new physics, you are energy waves interacting with each other right now. Nah, jadi kalau kita masih ngelihat semuanya serba fisik, jangan lupa bahwa kekinian itu sudah tidak melihat itu adalah sebuah fisik gitu. Karena fisik itu adalah energi yang memadat gitu. Maka nanti kita ngerti bahwa kalau kita menguasai kesadaran ini, kita bisa menyatu dengan semesta lah gitu bahasanya. Ya. All animals and all plants communicate with vibration. Nah, ini yang menarik sekarang. Semesta raya semua berkomunikasi dengan yang namanya vibrasi gitu. Maka kalau kita nggak mengenal vibrasi, kalau kita nggak tahu vibrasi, kita akan sulit berkomunikasi gitu. Makanya saya selalu mengulang-ulang juga ya, mungkin saya minjem dari Tesla gitu bahwa if you want to know the secret of universe, kalau kamu pengen tahu rahasianya semesta, itu ada 3 poin yang penting untuk kamu pelajari gitu. Coba kamu meluangkan waktu untuk mengenal energi, vibrasi, dan frekuensi. Dan teman-teman, ibu dan bapak, mulailah belajar untuk jangan mempercayai kata-kata sih gitu. Karena kata-kata tuh bisa lembut banget, tapi di belakangnya vibrasi frekuensinya rendah loh. Maka kata-katanya lembut tapi nyelekit nyakitin hati juga gitu, misalnya. Dan kalau kita bicara bahwa kalau kita ngerti bahwa semuanya adalah vibrasi, kita ini kan lautan vibrasi dong kalau gitu. Makanya ya kalau kita mulai paham ke arah ini, kita akan memekakkan diri gitu ya. Atau at least bukan kepeka mungkin dalam ya, tapi ngelatih lah gitu. Bahwa seorang ibu tuh akan tahu meskipun anaknya suaranya atau kata-katanya dijawab kenapa dia bilang oke, tapi ngerasa ini anak saya lagi ada apa-apa deh gitu. Kenapa? Karena konteksnya adalah vibration gitu. Gitu ya. Dan bahkan ketika orang ngomong, ya teman-teman ibu bapak mungkin sering juga ya dengerin orang ngomong kok kayak nggak ada isinya gitu. Karena nggak pada vibrasi itu gitu. Kalau Rumi mengatakan bahwa segala sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan menyentuh hati. Ya makanya jangan heran kalau orang tua ngomong ke anaknya nggak mau denger.
Tapi pamannya ngomong ke anak itu, justru malah omongan pamannya lebih didengar daripada omongan ibunya. Ya karena jangan-jangan ibunya nggak menggunakan vibrasi. Ngomong sesuatu yang jangan-jangan ibunya aja nggak kerjain gitu misalnya. Gitu ya, makanya sesuatu yang akan bertenaga itu adalah sesuatu yang sudah dialami gitu. Makanya yang sering disebut walk the talk gitu ya. Makanya kan balik lagi ya, tidak ada orang berubah karena sering dikasih wejangan gitu. Tapi perubahan itu datang karena dikasih contoh. Dan contoh itu adalah vibrasinya. Good vibes gitulah kira-kira. Sip ya, jadi Lipton ngejelasin dalam perspektif teorinya yang dia research bahwa semua hewan dan tumbuhan itu berkomunikasi dengan getaran, communicate with vibration. Masaru Emoto nih. Teman-teman pernah dengar pasti penelitian bahwa air itu mendengarkan vibrasi. Air dikata-katain jelek, itu si struktur molekulnya jadi jelek. Jadi kebayang nggak? 80% diri kita ini air. Kalau 80% diri kita ini air dan tiap hari kita ngasih vibrasi yang buruk terhadap diri kita, 80% diri kita ini pasti molekularnya nggak bagus gitu. Ayo tanpa disadari komplain tuh kan, aku mah, gimana, ngelihat bete, komplain lagi. Itu kan pengaruh banget tuh sama vibrasi gitu. Ya makanya jangan heran keberadaan kita jangan-jangan bikin vibrasi satu ruangan nggak enak gitu misalnya. Atau kita masuk tuh nggak enak banget sih vibes-nya. Kenapa? Karena ya jangan-jangan di dalamnya juga nggak enak banget gitu. Ngejelekin lah di frekuensi rendah lah gitu kira-kira. Gitu ya. Dan like attract like. Maka once kita nanti ngerti hukum semesta, kita nggak usah lah ngedoain jelek orang lain gimana dan lain-lain atau apa dan lain-lain. Semesta yang akan ngurus nanti. Karena pada akhirnya kita akan dipersatukan dan dipertemukan dengan frekuensi yang selaras gitu. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah energi, vibrasi, dan frekuensi. Ya, dan ini penting sih teman-teman. Once kita tidak merubah ini semua, ya kita nggak akan merubah hidup sih. Start dari mana? Ya merubah paradigma berpikir dulu ya, itu yang paling penting. Karena pikiran nanti sangat memengaruhi arah aliran dari energi ini gitu. Anyway, ya sip ya. Mudah-mudahan ini sekaligus kita sekaligus kita telaah gitu ya teman-teman, dirasa-rasa gitu. Oh iya ya, kenapa ini kejadian lagi? Kenapa itu kejadian lagi? Jangan-jangan saya narik frekuensi yang sama terus gitu. Kenapa? Karena ya sayanya nggak mau merubah gitu. Jadi jelas ya, merubah diri pasti merubah lingkungan gitu. Makanya di surat 66 ayat Al-Quran itu bilang, peliharalah dirimu baru keluargamu gitu. Jadi kalau dirimu tidak terpelihara, ya gimana kamu akan merubah yang lainnya gitu. Anyway, ya jadi kita fokusnya kemana? Ke diri. Oke. The gazelle doesn't have to go up to the lion and say, "Are you my friend?" Ini lucu. Lipton menggunakan perspektif lucu. Si Kijang atau rusa nggak perlu ngomong kalau ada harimau, mau temenan nggak kita? Nggak usah ngomong gitu lagi, udah ketahuan lah, gitu ya. Ketika si harimau ini datang, pasti mau memangsa dia, nggak usah ditanya lagi, kita temenan nggak ya, gitu. Dan nanti kalau kita ngerasa ini teman-teman asik loh, asik banget. Mau ngomong apa ngerti gitu. Dan tahu gitu, oh ini vibrasi anak-anak TK ya gitu, meskipun badannya udah 50-60 tahun sih gitu. Ya susah ya kalau diajakin ngomong esensi gitu, udahlah di level-level ini mungkin ngomongnya level-level kulit aja sih, enak gitu. Gitu ya, jadi eh, rusa atau kijang nggak perlu nanya ke harimau bahwa kita temenan nggak ya gitu. Anyway, Because at the distance, the energy could be felt and the gazelle will not go there because of bad vibes. jadi ini udah bad vibes ngapain kesini ya gitu. Nah yang menarik kita tuh jarang ngerasain vibes ini gitu. Ya udah jelas-jelas vibesnya nggak enak. Tapi kekeh karena mau banget didorong sama ego. Akhirnya kejadian itulah. Inilah gitu. Ya mungkin nanti kalau pakai bahasanya adalah listen to your intuition. Intuisi gitu. Ya kalau pakai bahasa yang lebih umum, dengerin kata hati gitulah kira-kira. Kan kata hati sering diabaikan, yang diikutin adalah kata ego gitu. Yang penting untung, yang penting menguntungkan.
Tapi ke hatinya tuh, ya iya saya pakai bahasa gampang ya. Sebenarnya hati kan nggak bisa berkata-kata ya. Cuman ini pakai bahasa yang umum aja. Seberapa sering sih kita mendengarkan kolbu kita gitu misalnya? Seberapa sering sih kita nanya dulu ke kolbu gitu? Jangan-jangan itu dipakai kalau mau nikah aja ya, jadi istikharah gitu. Baru memilih atas yang A atau B gitu kan? Nggak gitu sih sebenarnya. Maka kenapa penting banget nanti kalau kita kaitkan bahwa once kita peka terhadap yang namanya getaran, karena semuanya gelombang kok. Nanti kita ngerti ke situ gitu. Semuanya gelombang aja. Ya, anyway. If we, when we were young, were taught to be sensitive to the vibrations, we would not find ourselves in bad relationships and bad places. Kalau kita dari kecil diajarin ini, kita akan tahu kok, oh kayaknya saya nggak cocok sama dia, udah. Saya kayaknya nggak harus pergi ke situ deh, udah gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, betapa pentingnya kita mengasah di wilayah ini gitu. Ya, makanya kalau nanti kita bicara istafti kolbak gitu. Wah, itu keren banget Nabi Muhammad. Ikutilah kolbumu gitu. Ikutilah suara hatimu. Nah ini kalau kita bisa jelasin, ikutilah kepekaan terhadap vibrasi, gitulah kira-kira. Gitu ya intinya. But we are usually told not to go by our feelings, but to listen to what people have to say. Nah ini yang menarik. Jarang diajarkan ngedengerin kata-kata perasaannya, feelingnya, tapi lebih sering ngikutin kata-kata orang lain. Makanya sekarang ini begitu dewasa banyak orang yang haus validasi gitu. Kemana-mana nanya boleh nggak? Boleh nggak? Ya hidup-hidup kamu kok nanyain boleh enggaknya ke aku sih gitu. Gitu ya. Sehingga banyak orang yang tidak dikenalkan kepada dirinya justru malah dijauhkan kepada dirinya. Apalagi figur otoritas seperti orang tua gitu misalnya. Gitu ya. Akhirnya kemampuan seseorang untuk tidak mendengarkan intuisinya, dia akan sibuk mencari jawaban keluar gitu. Sama halnya ketika anak gak nyaman di rumah, dia akan lebih dengar validasi dari orang di luar rumahnya gitu. Bahkan jadi gak punya good communication sama orang tuanya, sama adik kakaknya. Kenapa? Karena tidak dibangun dan tidak dibangkitkan untuk masuk ke situ gitu. Anyway. Dan ini menarik sih gitu. Ya, jadi banyak menurut pokoknya katanya, menurut pokoknya katanya. Yang akhirnya dengan menurut pokoknya katanya jauh lebih penting daripada pengalamannya sendiri gitu loh. Jauh lebih esensial dari apa yang dia alami sendiri. Akhirnya apa? Banyak orang kehilangan percaya diri. Jadi tiap mau ngambil keputusan nggak percaya, kenapa? Dia nggak percaya sama feelingnya, coba gimana? Gitu. Dan ya balik lagi sih, kita sudah ada di eh, wilayah atau apa ya, area pendidikan seperti ini sih gitu. Untuk dijauhkan dengan diri gitu. Makanya kenapa pentingnya mengenal diri? Karena dengan mengenal diri pasti jadi ada percaya diri gitu. Oh oke. Bahwa akan ada selalu yang akan memberikan quote and quote petunjuk, itu bukan di luar gitu. Tapi di dalam. Dan mungkin sibuk nyari petunjuk keluar, terlalu ngeiyahin omongan orang gitu misalnya. Tapi dia nggak pernah konfirmasi dengan nuraninya gitu misalnya. Ya ini penting banget sih saya rasa. Sip ya, makanya teman-teman ibu dan bapak saya selalu mengulang-ulang dalam setiap pembelajaran apapun, semua hanyalah informasi. Dan informasi itu penting ditransformasikan dalam laku, supaya berubah menjadi sebuah yang namanya pengalaman gitu. Karena kalau udah jadi pengalaman, disitulah kalau bahasa Qur'annya, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Kamu nggak ragu-ragu lagi, orang kamu udah hakul yakin, gitulah bahasanya. Dan hakul yakin itu kan bukan dari dongeng ya, tapi dari apa yang langsung dialami. Gitu. Sip ya. Oke. Language was designed to hide feelings. Nah, ini salah satu yang paling saya senang banget dari quotes-nya Lipton ya, bahwa bahasa itu dibuat atau dirancang untuk menyembunyikan perasaan. Jadi maaf ya, bahasa itu banyak basa-basinya gitu. Ya, kita bisa bilang oke gitu. Yang sering saya kasih contoh ya, ada bawahan ketemu bosnya di kantor gitu, pagi pak gitu. Padahal hatinya kan nggak suka juga gitu, nggak nyaman juga gitu misalnya. Maksud saya adalah
Hati-hati jangan terlalu terfokus kepada kata-kata gitu. Tapi perhatikan vibrasi di belakang kata-katanya gitu. Ya. Dan ini mungkin kalau sekarang jadi ngebahasanya taklid gitu ya. Jangan-jangan sekarang kita terlalu sibuk sama siapa yang ngomong. Kalau si ini yang ngomong mau dengar. Kalau si itu ngomong enggak gitu misalnya. Padahal Imam Malik kan saya ulang-ulang ya, ini Imam Malik keren banget ya bahwa undur makola wala tandur makola gitu. Bahwa bukan siapa yang ngomong loh yang penting. Tapi apa yang diomongin. Karena ya kita penting sadar juga ya teman-teman untuk mengetahui lah ya at least. Siapapun yang dihadirkan ke dalam hidup kita itu adalah tukang posnya semesta sih gitu. Messenger. Yang pasti lagi mau ngasih pesan. Dan kita pun adalah messengernya semesta yang pasti kita juga dititipin pesan gitu. Jadi mau nggak mau suka nggak suka kita ini saling berbagi pesan aja sih sebenarnya. Anyway, sip ya. Jadi language was designed to hide feeling. Jadi hati-hati dengan bahasa. Maka dengan bahasa tuh multi perspektif gitu. Makanya kenapa penting alami gitu. Ya, beda tafsir berantem. Beda pendekatan ribut gitu. Itu kan hanya bahasa-bahasanya aja sih gitu. Tapi begitu nyampe ke ranah rasa, kalau udah dua-duanya gini, ada dua orang berdebat tentang teori gula. Wah, ribut tentang teorinya. Dia bisa mengambil perspektif yang berbeda dari teori yang berbeda gitu. Dan dia berantem dan debat gara-gara teorinya. Tapi kalau dua-duanya udah nyobain manisnya gula, selesai sih gitu. Sip ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu diamalkan. Artinya apa? Ngerasain langsung gitu. Itulah yang disebut kalau dalam perspektif Quran itu Sodaqallahul Azim. Jadi maha benar itu bukan baru baca bunyi, nggak ngerti isinya. Maha benar Allah. Tahu dari mana benarnya? Orang kamu baru bunyi, orang yang dibujiinnya aja kamu nggak ngerti gitu. Tapi ketika baca, ditelaah, dikerjain, dialami langsung. Di situ kita akan bicara, benar ya gitu. Benar ya gitu. Benar tuh bukan pada teori dan bukan pada informasi gitu. Tapi kebenaran terletak pada rasanya gitu. Ya, oke. The point is, all organisms communicate by vibrations and know if they're in a good place or a bad place by reading the vibrations. We humans have that ability but are not trained to use that ability. Jadi kalau kita udah mulai melatih intuisi itu akan lebih flowing gitu. Ngambil keputusan, mau ngapa-ngapain, itu flowing gitu. Gitu ya. Jadi nggak banyak nyari validasi gitu misalnya. Nah itulah kenapa kita penting belajar kesadaran gitu. Anyway. When we see people, like if I look at the audience or you see us, we see people as physical particles and machines. But that's an illusion because what we are interacting waves. Ini yang penting juga nih. Ketika kita ketemu orang, ketika kita lagi ada di dalam ruangan, kita menyangka bahwa kita ketemu tubuh fisiknya gitu. Tapi kita sedang berinteraksi secara gelombang. Makanya teman-teman maaf ya. Pernah nggak ketemu satu orang, ngobrol 5 menit sama orang ini. Tapi selesai ngobrol, buset gue capek banget ngobrol sama dia gitu ya. Lelah gitu ngobrol sama dia gitu. Pernah nggak gitu teman-teman? Karena boleh jadi yang dia omongin dalam setiap obrolannya ngeluh mulu, ngejelekin mulu, ngeluh lagi, komplain lagi. Nggak enak aja. Jadi ngobrol sama dia tuh jadi capek gitu. Pasti pernah deh coba rasain. Pun sebaliknya teman-teman. Pernah nggak ngobrol, ketemu sama orang nggak lama sih 5 menit, 4 menit gitu. Tapi obrolannya itu bikin boosting energi gitu. Buset dah, abis ngobrol sama orang ini kenapa gue jadi punya semangat ya gitu. Habis ngobrol sama orang ini kenapa jadi ada solusi ya gitu. Yang asalnya nggak kepikiran jadi kepikiran gitu. Pernah nggak gitu? Iya dong. Berarti Lipton bicara dalam konteks penelitiannya dia bahwa jangan lupa ya. Kita jangan terjebak dengan ilusi fisikal sama tubuhnya. Tapi kita berinteraksi sama gelombangnya gitu.
Kalau boleh saya contohin ya teman-teman. Saya dulu pernah ketemu sama salah satu guru ya. Jadi menarik banget. Guru tuh ya saya sebut guru gitu ya. Wah itu tuh good vibes aja. Bahkan ketemu guru nggak usah ngomong aja keberadaan dia aja tuh udah ngademin banget lah gitu kira-kira. Nah itu sih, itu top lah gitu. Bahwa keberadaannya tuh wah gimana banget. Teman-teman pernah nggak kalau kita lagi perkumpulan ada orang lagi kumpul-kumpul gitu ya kita orang-orang lagi kumpul gitu. Terus ada kedatangan orang yang kalau kehadiran dia datang tuh bikin suasana jadi asik aja gitu. Kalau nggak ada dia nggak rame gitu misalnya. Bisa nggak begitu? Pernah nggak begitu maksud saya? Yes. Jadi bahasa gampangnya, kenapa sholat itu diakhiri dengan salam kanan, salam kiri? Harapannya kalau kamu beres sholat, dimanapun kamu ada, kamu akan menyebarkan damai ke depan, belakang, kanan, kiri gitu loh. Dan ya guru saya bilang gini sih, Abu, ciri-ciri orang yang oke gitu ya, simple aja sih. Ketiadaannya itu dirindukan gitu. Nah itu baru oke tuh. Itu tipikal orang iman takwa tuh ketiadaannya dirindukan. Kalau 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 ketiadaan orang ini nggak ada, aduh kok dia nggak ada ya dirindukan. Kenapa? Karena keberadaannya selalu membuat gimana ya bahasanya ya. Dia akan menjadi charging gitu ya atau apa gimana ya bahasanya ya. Pokoknya dengan adanya dia tuh bikin suasana tuh jadi enak aja gitulah kira-kira teman-teman. Ngangenin lah gitu. Benar. Gitu ya. Sesuatu yang dirindukan gitu. Nah, sekarang saya tanya, berarti kerinduan itu kan tidak terletak pada tubuh fisik dong. Secara perspektif ini. Yang aku rindukan adalah gelombangnya. Yang aku rindukan adalah vibrasinya gitu. Gitu intinya. Sip ya. Jadi keren sih. Lipton ngelihat ini dalam perspektif biologi kan. Dan ternyata dalam penelitian biologi, oh iya ya gitu. Berarti ya kembali gitu. Apa yang kita pelajari selama ini dalam perspektifnya David Hawkins gitu. Kita mau main di frekuensi mana gitu. Dan that's your choice. Anyway. Berarti kalau kita bicara dalam konteks your choice, aku memilih vibrasiku dan aku memilih frekuensiku gitu. Dan konteks itu semua kaitannya adalah ya kembali kepada konsekuensi by the way. Sip ya. Nah, That's why one person can affect another person just by being in the field. jadi disitulah saling berinteraksi gitu. Gitu ya. Nah, Lipton mulai masuk field, tapi field nggak akan saya bahas sekarang, tapi kita lihat aja dulu ya, karena field ini agak lebih dalam pembahasannya. And today, physics studies the vibration, not the physical. In quantum physics, we don't study the particles, we study the waves. And we study how the wave interference. All of the waves together is called the field. Nah, berarti teman-teman ya, kalau kita ngelihat semua, kita ini adalah wave together, kita ini adalah gelombang yang bersamaan, dan itulah yang disebut kesatuan tanpa batas gitu. Satu kesatuan yang tidak terpisah. Gitu. Makanya kalau kita ngelihat identitas, kesatuan itu bisa hancur. Wah keren banget sih kalau kita pakai bahasa Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kalau kita ngelihat identitasnya, kita bisa saling salah-salahan. Tapi kalau identitas itu dilepas, yang aku lihat hanyalah gelombang, kamu adalah gelombang dan aku adalah gelombang, kita adalah gelombang yang sama. Oke, untuk lebih dikonkretkan, maaf ya teman-teman ibu bapak ya, saya selalu mengulang-ulang. Mau punya mobil 10 kek, rumah 10 kek, nggak punya napas, buat apa? Tetap aja mati. Bahwa daya hidup kita ini ada dalam nafas. Dan nafas itu kaitannya sama udara. Bahwa aku menarik udara dan aku mengeluarkan udara. Yang aku keluarkan, orang lain tarik. Yang aku tarik,
keluarkan, aku tarik juga, diulang-ulang. Makanya kita ini disebut satu udara, saudara. Karena lupa saudara, lebih fokus kepada fisiknya dan identitasnya. Beda agama mengkafirkan sekarang. Gitu. Beda agama saling menerakakan. Kenapa? Karena dia tidak melihat faktor gelombangnya gitu. Artinya kalau kita melihat faktor gelombangnya, itulah yang Quran selalu mengatakan, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang goib. Karena gelombang itu adalah goib gitu. Oke? Maka kalau kita sudah mulai melihat dimensi yang lebih dalam dari identitas, bagaimana saya akan menjelekkan kalian, bagaimana kalian akan menjelekkan yang lain, sementara kita ini adalah partikel yang sama gitu loh. Cuman beda di kemasannya aja. Cuman beda di identitasnya aja. Tapi you are made of atoms. Kita sama-sama atom kok gitu. Ya, makanya kalau udah mulai ke identitas, jadilah drama hidup. Tapi begitu menyadari gelombang, jadilah namanya hidup gitu. Makanya nggak ada kata-kata hidup aku berat, enggak. Yang berat itu dramanya gitu. Kata kuncinya pada drama gitu intinya. Sip ya. Nah dalam perspektif Liptan, satu kesatuan tauhid itu disebut field gitu. Nah nanti kita bisa bahas lebih dalam bahwa kita bicara tentang quantum field gitu misalnya. Nanti kita bahas ke situ. By the way. So you are made out of atoms, but you also are the field. You are connected to everything. You are connected to everything. Ini keren banget sih. Semua terhubung satu sama lain. Artinya, hashtag kita ya seperti biasa. Kamu adalah diriku yang lain. Maka menyakitimu, menyakitiku juga. Maka dalam Quran, barang siapa yang membunuh satu orang, dia sama dengan membunuh semua orang. Surat 5 ayat 27, 27, 28, 29. Barang siapa yang menolong satu orang, dia akan menolong semua orang. Makanya kata Mother Teresa kalau kamu gak bisa nolong 1000 orang, tolong satu orang aja juga udah cukup. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan yang gak bisa terpisah gitu. Itulah kenapa disebut Esa, bukan satu. Esa itu menyatu. Makanya Tuhan itu bukan Maha Satu, tapi Maha Esa gitu. Gitu ya. Makanya disebut Tauhid. Ahad. Kul hu Allahu ahad. Kita semua satu kesatuan yang tidak terpisah. Gitu loh. Ya. Kebayang gak kalau kita ngerti ini? Enak ya. Tapi yang ngerti 1% sih masalahnya. Ya gak apa-apa ya. Jadi intinya adalah once kita ngerti ini, gak ada yang terpisah gitu. Ya. You can't separate waves. Karena kita nggak bisa memisahkan wave itu sendiri, nggak bisa. Makanya kita ini diliputi. Kalau kita diliputi, berarti kita ada di dalamnya. Pertanyaan, udah jelas-jelas diliputi oleh dia, masih nyari dia lagi. Sama ketika ombak nanya ke lautan, laut, aku ini dari mana datangnya gitu. Si lautan puyeng ya lah, emang lu datang dari mana? Ombak kan lu juga gua juga gitu kira-kira. Ketika ada ikan di lautan bertanya kepada pamannya, Om, air ada di mana ya? Gitu. Lah emang kamu hidup di mana gitu? Anyway, gitu ya. Jadi once kita ngerti ini menjadi, maksud saya teman-teman dengan penjelasan ini menjelaskan lebih konkret sih. Karena kan teologis kadang-kadang kan banyak dongeng ya gitu dan nggak apa-apa juga sih. Tapi once kita ngerti bahwa oh oke, logiknya masuk gitu. Dan at least nanti kita bisa ngerasain juga kan gitu. Itu sih poin pentingnya, by the way. Nah, jadi Now we're going to show you how your thoughts go out and affect your life on the outside. mulai kita ke Manas ya. Salah satu part Manas yang paling yang nggak paling sih, yang hari ini kita bahas aja. Itulah yang disebut dengan yang namanya Taut.
Itu yang disebut dengan yang namanya pikiran. This is an older picture of a new technology called magnetoencephalograph, MEG. EEG, you put wires on your skin and read the brain activity. MEG, the probe does not even touch the head. You can read your brain activity outside of your head. It's not magic. Your thoughts are not contained in your head. Ini keren banget. Pikiranmu bukan di dalam, tetapi pikiranmu adalah gelombang. Jadi jangan menyangka kalau kita ngejelekin orang di dalam, jangan menyangka bahwa itu tidak bergelombang gitu. Cuek aja, ngejelekin dia kan di dalam, dianya juga nggak denger. Hati-hati. Itu tetap konteksnya adalah gelombang gitu. Ya, anyway. As I talked about, people are not particles, they're waves. And waves become entangled with each other. The people that you get connected to, you are entangled with. And many people are familiar if you think about someone or talk about someone you haven't seen for years. And I say, I haven't seen my friend John in 10 years. And the phone rings and it's John. Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman pernah ya. Ketika lagi mikirin banget siapa yang udah lama, kenapa ya tiba-tiba kepikiran si X gitu. Tiba-tiba entah nge-WhatsApp lah, entah nelfon lah, entah nge-tag lah, entah relate aja gitu misalnya. Gitu. Or a letter comes in the mail from John. It's like the placebo nocebo. Nanti kita bahas placebo sama nocebo ya, itu di pertemuan berikutnya lah. Think very positive thoughts of someone, they make an effort to get in touch with you. But it works both ways. If you have a negative thought about somebody, wherever they are, they will create negative talk about you. Nah, ini penting banget. Kalau kita punya pikiran negatif tentang siapapun, itu akan terjadi sebaliknya gitu. Itu akan terjadi pada kita juga gitu, by the way. Ya. So it's very important to recognize your thoughts and your judgments are not just connected to you, they're connected to the people you talk about. So people know that if you hit the right frequency, you can cause a crystal goblet to explode. It's called harmonic resonance or constructive interference. You are like a tuning fork with your brain, and you're broadcasting frequencies of your thoughts. Ini menarik teman-teman. Lipton menggambarkan kita tuh kayak garpu tala. Frekuensi mana yang digerakkan oleh pikiran kita, itu akan berfrekuensi dengan konteks frekuensi yang selaras gitu. Ya. Jadi be careful with your thought gitu. Anyway. Karena semuanya bervibrasi gitu dengan frekuensi tertentu. Maka dalam perspektif David Hawkins atau dalam konteks tasawuf lah ya, kita udah bahas ya bahwa ada yang takwa, ada yang fujur gitu. Takwa adalah power, fujur itu adalah force gitu. Jadi terserah kamu mau jadi yang mana, bebas gitu. Karena kenapa? Yang satu konstruktif, yang satu destruktif. Dan ini nggak bisa diwakilkan ya teman-teman ya. Gak bisa gini, tolong benerin pikiranku dong, nggak bisa. Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali diri sendiri, selesai. Jadi makanya nggak usah usil sama urusan orang gitu. Gak bisa, karena perjalanan ini tuh perjalanan yang nggak bisa diwakilkan, by the way. Selesai. Sesayang-sayangnya apapun ibu ke anaknya nggak bisa nolong loh. Sesayang-sayangnya anaknya ke ibunya nggak bisa nolong. Kenapa? Karena kaitannya sama your thought, pikiranmu. Karena yang bisa merubah pikiranmu adalah dirimu sendiri gitu. Maka aku tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengadakan perubahan pada dirinya sendiri. 13 ayat 11 misalnya di Quran. Gitu. Sip ya. Artinya apa? Jangan pernah berharap kepada siapapun karena pasti kecewa. Berharap dia berubah, berharap dia menolong, berharap ada transaksional, pasti kecewa aja. Dan selalu kata kuncinya adalah my life is my making, titik aja. Tidak akan ada orang yang akan menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri, titik.
Nggak akan ada yang akan care kepada diri kita kecuali diri kita sendiri. Titik. Selesai. Ya, make sense ya. Jadi kalau sekarang ya udah aku hanya mencari ridho Allah aja, ya bagus. Tapi kalau itu cuma jadi informasi dan ngomong-ngomong doang, nggak ngerti konteks ini, ya lupa bahwa segala sesuatu kembali kepada bagaimana kita melakukan yang namanya interaksi gitu by the way. Ya, oke ya teman-teman ya. Sip ya. Oke. Which goblet is going to respond to your thoughts? The one that is harmonically resonant with your thoughts. If you live in fear, you're not going to activate the Dalai Lama. But Kalau kamu banyak takut, gimana kamu mau aktifasi Dalai Lama katanya gitu. Dalai Lama kan wisdom lah ya, anggap aja begitu. Kalau kamu penuh dengan ketakutan, yang akan kamu hadirkan dalam hidup adalah ketakutan setiap saat. Gitu. Ingat ya, 200 ke bawah, shame, guilt, apati, anger. Nah itu penting dicek nih, hari ini saya lagi di mana sih gitu. Hari ini lagi ada di frekuensi mana. Nah semua pengetahuan, ilmu pengetahuan ini memudahkan kita sih sebenarnya. Untuk ngecek setidaknya tahu bahwa ya ampun aku sekarang lagi ada di shame nih, atau lagi di guilt gitu. Duh kayaknya aku ibu yang gak bagus deh. Guilty feeling mulu gitu. Berarti kita menggarpu talakan guilty feeling, yang akan terjadi ya gitu-gitu juga masalahnya gitu. Jadi mudah-mudahan mulai sadar bahwa ya ampun kenapa hidup saya masalahnya itu-itu mulu. Ya iya, frekuensi garpu talanya nggak pernah dirubah masalahnya gitu. Oke? you may get Scarface to show up. So when you are having thoughts, you are exciting and activating those things in the world that are connected to your thoughts. When a mugger is trying to pick out which person he's going to attack, of the different people walking down the street, which one do you think gets attacked? Nah, bagus nih pertanyaan Lipton. Kalau ada penjahat yang lagi datang random untuk mau memangsa si buruannya gitu kira-kira, siapa yang akan diserang? Tergantung dari garpu talanya kan. The one who is most afraid. Yang paling takut. Yang paling takut. Maka ketakutan akan mengattract ketakutan itu gitu. Because the one who's most afraid will resonate, and that means that the mugger doesn't have to do anything, go boo, and everyone will give him everything. Nah, ketakutan itu udah nggak usah diapa-apain. Ketika takut selesai. Tidak berdaya akhirnya. Berarti kan no power ya. Berarti dalam force gitu. Takut besok nggak makan, takut miskin, takut jabatan hilang, takut anak gini, takut. Berapa ketakutan per hari yang kita ulang-ulang coba? Terus komplain, aduh kenapa hidupku masalahnya gini-gini aja. Lah, garpu talanya ditakut mulu gimana? Betul nggak? Jadi mudah-mudahan lebih ngerti lagi bahwa oh oke. Semua ternyata konsekuensi ya gitu. Tiap hari masang garpu tala ditakut, terus yang terjadi adalah hal buruk, ngomongnya enak banget. Allah menguji saya. Nah gimana coba? Atau nanti lebih dalam lagi, kayaknya aku lagi diazab deh gitu. Gimana? Ya, dapat ya teman-teman ya. But while it works for individuals, it is very powerful when a whole group of people have the same thoughts. Nah coba, duh ini nih. Ini yang Indonesia butuh kayaknya saat ini gitu. Kecerdasan kolektif gitu. Gitu ya. Kalau kita lebih banyak kolektifnya hoax, lebih banyak kolektifnya mengkafirkan, lebih banyak kolektifnya menerakakan, ya udah sih gitu. Nah makanya kan negativity itu nggak bisa dihancurkan, yang ada adalah bisa diseimbangkan dengan positivity gitu. Nah teman-teman mau ikutan geng yang mana terserah sih. Mau yang memperluas si garpu tala tadi ke frekuensi yang baik, atau mau yang sebelahnya gitu. Dan itu your choice sih gitu. Sip ya, karena ini nanti akan jadi kecerdasan kolektif, mau nggak mau. Dan nanti kita ngerti bahwa kebahagiaan itu kolektif loh. Kebahagiaan itu komunal. Jadi di era sekarang katakanlah ya, udah nggak bisa pintar sendiri, kaya sendiri, bahagia sendiri, nggak bisa.
Karena kata kuncinya apa? Kolaborasi gitu. Makanya kenapa kita tuh part of everything. Rahmatan lil alamin gitu loh. Ya. Dan kalau kita udah mulai ngerti ini kan, ya ampun, sekarang hanya beda gerakan sholat ribut, kunut nggak kunut berantem gitu misalnya. Sempit banget gitu pikirannya. Lihat sepotong nyalahin, nggak ngerti-ngerti amat disebarin gitu. Relate nggak sama kejadian-kejadian itu? Iyalah. Kenapa? Karena scale of consciousness-nya gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks swarm intelligence-nya gitu, aduh gimana ya bahasanya, kecerdasan lah ya bahasanya, kolektifnya, ya perlu ditingkatkan lah gitu kira-kira. Ya apalagi keponya ya, udah tingkat keponya dahsyat gitu. Tapi religius kelihatannya gitu, kelihatannya religius banget gitu ya. Tapi ternyata nggak bagus-bagus amat sih secara esensial gitu. Anyway. You can't make a war unless enough people are ready to make a war. I'm going to show a picture of mass action here, and it relates to in New York City 1 year after 9/11. So this is September 11th, 2002, the 1 year anniversary of 9/11. What was everybody in New York thinking about that day? The winning number, 911, because we collectively create the reality. So when you look at yourself, you're not 911 nanti kita bicara lebih dalam tentang ini di nocebo placebo ya. Itu adalah yang membentuk sebuah realitas bersama tentang ketakutan, fearness gitu. Lipton juga bilang di satu statement yang lain gitu ya, bahwa setelah terjadi itu, obat penenang tuh laku keras dan pharmaceutical itu untung gede banget gara-gara kejadian itu gitu misalnya. Anyway. Nah, jadi kenapa kita perlu kejadian besar gitu ya? Kenapa perlu ada proklamasi kemerdekaan gitu misalnya? Kenapa perlu ada sumpah pemuda gitu misalnya? Karena itu membangun yang namanya collective reality gitu. Nah artinya apa? Kalau kita membentuk ini dalam bentuk yang tadi tuh si garpu talanya oke, ya kita bisa membangun kolektif yang lebih baik lah gitu kira-kira. Ya tapi anyway teman-teman yang ngomongin kolektif tuh kan luas ya. Ya at least peliharalah dirimu dulu aja lah gitu kira-kira. Dari entitas yang paling sederhana adalah keluarga aja. Gitu. Makanya peliharalah dirimu dan keluargamu gitu. Kan itu ya intinya. Jadi kalau peliharalah dirimu dan keluargamu, mau ngomongin satu negara, nggak usah satu negara, satu kecamatan lah. Nggak usah satu kecamatan, satu RT RW dimulai dari mana? Dari rumah aja dulu lah gitu kira-kira. Anyway. a single entity, but you are a community of 50 trillion cells. But it's important to understand the word community. Every cell is intelligent, but when they're in a community, they give up their personal intelligence and respond to the central voice. Ini nih. Ini bahasan yang paling penting di hari ini sih sebenarnya. Bahwa semua kecerdasan 50 triliun sel ini tergantung yang namanya central voice kalau kata Lipton. Tergantung komandonya. Teman-teman maaf ya, semua sel dalam tubuh kita semuanya pengen hidup. Dan mereka ingin bertahan hidup. Ingin survival. Tapi secara biologi selnya ingin hidup, tapi mentalnya stres, depresi, pengen bunuh diri. Aneh nggak? Kontra tuh. Jadi sel mati-matian pengen hidup, supirnya si sel stres gitu, apatis, pengen bunuh diri gitu. Nah itu yang jadi konflik tuh. Maka banyak yang ngebetah di tubuhnya sendiri gitu misalnya. Alienated soul gitu namanya. Ya. So that the community represents a thing, one thing called an organism. And in that community,
that a cell must follow what the central voice is. And if the central voice says to die, the cells will die. So the central voice is the mind. Nah, central voice-nya di mana? In the mind. Bukan thought ya, mind. Mind itu manas. Manas itu pikiran, perasaan, emosi. Jiwa gitu kira-kira. Ya, makanya nafs tuh di situ gitu. Makanya man arafah nafs. That's the central voice gitu. Itulah si central voice-nya ada di situ gitu. And I will be talking about the nature of the two parts of the mind, why we have trouble sometimes controlling our life. So what I would talk about is the role of how this mind works. First, there are signals from the environment, the internal and external environment. The brain, the function of the brain is to perceive the signals and then interpret those signals and then send the information to the cells to control the behavior and the genetics. So the function of the brain is perception, and from that creates the mind. Oke, saya gampangin ya. Setiap informasi yang datang ke kita, apapun itu, akan membentuk yang namanya persepsi gitu. Dan persepsi itu yang nanti akan membuat semua tubuh kita memiliki konektivitas. Persepsi itu datang dari mana? Datang dari figur otoritas, datang dari lingkungan. Maka kalau mau merubah garbutala, rubahlah persepsi hidup. Itu aja sederhananya. Ya, maka persepsi itu nanti jadi memaknai. Contoh, ada orang yang kita anggap nyebelin, sebetulnya dia nggak nyebelin sih. Tapi aku memaknai dan mempersepsikannya bahwa dia nyebelin. Jadi nyebelin itu datang dari mana? Persepsimu. Yang kita bisa lakukan apa? Bukan ngerubah orangnya, rubah persepsimu gitu. Nah, persepsi yang diulang-ulang, yang mengental, jadilah belief system, kepercayaan. Wah, udah deh. Wan sudah terjebak dalam kepercayaan. Selesai aja. Ya, makanya penting banget untuk update kepercayaan itu gitu. Karena selama ini kepercayaannya datang dari mana? Dari dongeng, katanya, pokoknya. Gitu. Ya. Now, we have heard of something called the placebo effect, right? The placebo effect is when you have... Oke ya, teman-teman, placebo nocebo akan saya bahas di next gitu, supaya kita pelan-pelan aja ya. Oke ya, teman-teman ya, jadi di hari ini at least ya, hari ini kita lebih mengenal inner engineering kita gitu. At least hari ini kita masuk ke si energy body ini gitu. At least ngerti gitu ya bahwa let's say ini semesta raya lah ya. Kita tuh ada di sini nih sebagai wave gitu kira-kira. Nah, setiap wave itu punya persona, siapa ya tampilan tubuh kita sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat wave-nya kan antara si A, si B sama si C, ya sebenarnya saya ganti gini deh supaya gampang ya. Kita dalam wave yang Esa ya. Wah, tuh. Kalau dalam wave ini mau itu si A, mau itu si B, mau itu si C. Nah kan kita ngelihat warnanya gitu. Tapi kalau kita ngelihat gelombangnya, semua adalah gelombang yang sama gitu. Maka di Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, di situ wajahnya Allah, gitu kira-kira. Karena ketika kita udah mulai gelombangnya, kita ngelihat esensinya. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, saya simpulkan sederhana di pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tentang manas. Manas itu meradians vibrasi frekuensi. Dan itu yang jadi undangan buat kita. Maka nanti mulai ngerti bahwa kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal rope system, kalau kamu mulai mengenal bagaimana dirimu bekerja,
kamu akan menciptakan vibrasi frekuensi yang kamu inginkan, dan akan terjadi kehidupan yang harmoni, bahasa gampang. Jadi yuk back to ourselves, kita kembali kepada diri, itu yang paling penting. Karena segala sesuatu tidak terjadi di luar diri kita, tapi segala sesuatu terjadi di dalam diri kita. Semoga bisa direnungkan, bisa dikunyah, dan diaplikasikan. Dan kita ketemu minggu depan di sesi tanya jawab. Hari ini nggak boleh nanya, hari ini cuman boleh icip-icip dan cuman boleh kunyah-kunyah. Silakan 2 video ini ditonton ulang, minggu depan open discuss untuk pertanyaan apapun. Oke ya, hatur nuhun, ibu bapak guru semua, teman-teman semua, semoga ada informasi yang bisa didapat lebih esensial. Semoga ada manfaat pertemuan kita di siang hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.